Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kehormatan lagi bisa bertemu dengan guru-guru dan teman-teman dari FISIP UI bersama Dr. Mulyadi dan Dr. Husno Mariah ya, begawan politik semua nih teman-teman. Lagi lanjutin yang kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Nur Hayati Asgaf soal proporsional tertutup atau proporsional terbuka, pilih caleg atau pilih partai, coblos caleg atau coblos partai. Nah, hari ini sebenarnya itu sudah mulai di sidang uji material Undang UU tentang pemilu itu di MK, dan itu live streaming baru tadi. Tapi tentu belum ada keputusan karena baru mendengarkan keterangan dari para pemohon ya. Kita ambil backgroundnya aja dulu ya. Jadi Dewan DPR memang memohon persidangan uji material aturan mengenai proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Pemilu ya. Jadi uji material Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh Demas Brian Wicaksana, pengurus Partai PD Perjuangan, Yuwono Pintadi, anggota Nasdem, Fakhrul Rozi, Ibnu Rahman, Jaya Rianto, serta Nono Mariono. Para pemohon mendalilkan pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan pasal D, pasal 422, pasal 24 ayat 2, pasal 26 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Ya, tapi ini menarik ya, kita akan langsung ngomong dengan akan minta komentar, pendapat dan analisa dari Bu Husnul yang sudah selain juga sebagai seorang dosen ilmu politik di FISIP UI ya, ini di FISIP UI teman-teman, tapi juga pernah menjadi KPU ya, pernah menjadi ketua ya waktu itu, anggota KPU di 2004. Justru itu masih proporsional tertutup itu. Oh, udah terbuka ya? Nah, ini menarik. Nah, itu makanya. Nah, itu dia. Nah, di sini juga ada Dr. Mulyadi, juga pakar politik yang pasti sangat relevan dengan topik ini. Jadi kita langsung aja teman-teman, itu tadi backgroundnya seperti itu, pasal-pasal yang akan digugat di MK, dan MK akan melakukan akan mengadukan sidang uji material lagi kurang lebih pekan depan dengan mengundang para ini lagi untuk keterangannya masih kurang lengkap sepertinya. Bagaimana Prof? Jadi kita coblos partai atau coblos orang ini yang lebih baik nih? Sebetulnya kalau kita mau bicara ideal, itu sebetulnya kita sudah kasih contoh pada saat tahun 2004. Ya, tahun 2004 itu contohnya adalah memilih partai dan memilih calon. Jadi partai atau calon waktu itu. Jadi kalau kemudian calonnya itu tidak mendapatkan 100% BPP harga kursi, maka urutan partai. Jadi sebetulnya kita sudah pikirkan itu, sudah kita diskusikan itu pada saat tahun 2000, 2001, 2002 mempersiapkan undang-undang untuk pemilu 2004. Kebetulan 4 orang dari 9 anggota KPU di 2004 itu yang ikut terlibat di dalam pembuatan rancangan itu. Jadi kalau sekarang ketua KPU mengatakan, oh iya proporsional terbuka itu baru sekarang 2009 kata ketua KPU kan, enggak, kita 2004 sudah ada terbuka tapi dengan BPP 100%. Jadi artinya kalau caleg itu tidak mendapatkan 100% harga kursi, maka urutan partai. Jadi ini sebetulnya juga varian di dalam konteks konsep proportional representatif. Ini kan semuanya urusannya adalah konsep mana dari keterwakilan itu yang mau dipergunakan. Karena kalau teorinya kan first past the post alias sistem distrik ataukah proportional representatif. Kalau proportional representatif ini juga variansinya banyak variannya. Ada yang PR itu dapilnya nasional, seluruh, kayak misalnya model PR-nya Jerman itu seluruh dapilnya itu satu negara, yaitu tinggal nanti dihitung berapa yang namanya proporsionalnya itu didapatkan, hasilnya didapatkan. Ada yang model kayak di Indonesia, dapilnya itu provinsi atau gabungan dari kabupaten kota, itu kalau kita bicara DPR di dalam konteks itu. Jadi varian-varian di dalam bagaimana menghitung suara menjadi kursi. Ini kan urusannya menghitung suara menjadi kursi dan siapa yang akan
berhak untuk duduk itu sebetulnya ya tidak jauh dari model sistem PR, first past the post, first past the post atau district atau proportional representative. Tapi varian-varian detailnya banyak. Nah, apakah memilih orang maupun memilih partai? Sebetulnya memilih orang itu sudah jadi sistem distrik. Jadi Anda kan bertentangan nih, maunya sistem proporsional tapi maunya memilih orang kayak gitu ya. Lebih cocok ke distrik. Tapi kita juga bisa bikin teori baru kan, bukan berarti tidak. Proporsional itu mestinya dapilnya luas kayak gitu kan, karena semakin luas semakin mewakili dalam konteks itu. Tapi tetap kedua-duanya ada kelemahan, ada kekuatannya. Cuma kalau konstruksi negara Republik Indonesia itu adalah plural. Dulu kan kerajaan-kerajaan, jadi banyak negara, banyak bangsa, kemudian menjadi bangsa imagine community, bangsa Indonesia. Sehingga apa? Pengelompokan itu memang tidak bisa ini ya. Jadi kalau banyak partai dan sebagainya ya memang kita berangkat dari banyak negara. Negara lama kayak gitu ya, negara-negara sebelum 45. Jadi sebetulnya bukan lama-lama amat kan. Ya, Tidore aja baru masuk Indonesia tahun 51. Ya. Nah, dalam konteks itu makanya saya melihat wajar. Yang tidak wajar itu apa? Kapan sih sebetulnya pengambilan keputusan untuk sistem itu diambil? Kalau menurut saya, kalau sekarang ini contoh di mana partai politik itu sebenarnya anti kepada kompetisi. Nah, terutama partai besar. Bukan. Kenapa sih enduring time gonta-ganti yang seperti ini? Tadi itu kan ada PDIP, ada Nasdem ya. Sebenarnya itu anti kompetisi sebetulnya. Dalam konteks besarnya itu adalah partai-partai ini anti kompetisi. Padahal kalau kita ngomongin demokrasi kan unsur pertamanya adalah kompetisi. Dalam konteks itu dia sudah anti kompetisi di dalam konteks ini. Nah, yang kedua lagi, bahwa argumennya adalah argumen partai politik, penguatan partai politik. Ya kan, karena kemudian nanti kekuasaan aja di partai politik. Tapi juga ada argumen yang mengatakan, oh iya kalau dengan sistem tertutup maka money politics bisa dieliminasi. Padahal enggak juga ya. Enggak ada hubungannya. Karena saya selalu mengatakan urusan suap menyuap, urusan akhlak, urusan budi pekerti, urusan integriti itu ada di orang. Itu urusan masing-masing dari manusianya yang ada di situ dalam konteks itu. Jadi bukan sistemnya. Sistem itu cuma, jadi begini bahasa saya yang mudah. Kalau sistem tertutup, kekuatan di partai, maka para bandar setornya bahasanya partai. DPP. Namanya beli borongan. Kalau kemudian itu caleg punya kesempatan untuk reach out ke pemilih, punya kesempatan untuk mendapatkan suara karena dia memang populer dan sebagainya, maka bisa kemudian sistemnya retail. Jadi si bandar juga harus membiayai satu persatu dari apa nih, itu kalau memang akhlaknya nggak ada, bukan free and fair election tapi manipulasi, tapi kemudian vote buying kan mau di sistem tertutup mau di sistem terbuka tetap aja ada vote buying, ya kan. Nah, jadi intinya sistem mana yang kemudian yang kalau ngomongin money politik itu implementasikan dengan cara konsisten dan konsekuen sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebetulnya di situ. Terakhir sebetulnya gini, enduring time. Bahasa saya itu kayak di hijack aja. Udah tinggal di depan, Anda mau mengubah sistem. Anda bisa bayangkan. Mei kan pendaftaran caleg itu. Enggak, bukan itu. Yang namanya caleg-caleg ini itu udah ada 2 tahun. Rajin ke dapil, iya kan? Ada yang sudah berapa lama, pokoknya ke dapil. Tahu-tahu partai, pokoknya tergantung partai. Kan pasti itu discourage ya dari caleg-caleg itu. Bahasa lainnya ya nggak etis lah atau dolim lah lo kayak gitu kan. Ini calegmu ini sudah ke dapil-dapil untuk mempromosikan, tahu-tahu ya urutan partai. Udah selesai. Walaupun nggak ada salahnya juga di dalam konteks pilihan itu, tapi enduring time ya seperti ini bagi saya itu nggak
nggak etis. Nggak etis. Itu urusannya ini banyak nanti yang yaitu tadi tingkah laku atau bahasa agamanya ya dolim aja, itu yang paling gampang kan banyak caleg yang sudah ke daerah-daerah, ke dapil-dapil yang belum di DPR ya. Kalau yang di DPR kan dapat duit dari DPR, dana apa itu kalau ke caleg turun, dana apa, dana aspirasi lah, dana apalah, dana dapil lah, dana yang kayak gitu. Tapi caleg-caleg yang belum menang itu dia sudah namanya investasi, udah nabung untuk memperkenalkan diri, tahu-tahu ditentukan oleh partai yang kayak gitu. Jadi ini berbagai macam sebetulnya yang bisa dilihat. Kalau mau tunggulah setelah 2024 kayak gitu loh. Jadi itu lebih fair. Ya, lebih fair di dalam konteks ini. Jadi sistem ya termasuk juga 3 periode. Sama juga. Beda kasus nanti, Bro. Lah iya enggak maksudnya enduring time. Juga. Saya mau bikin 3 periode tapi untuk gue ya. Nah, itu namanya enggak etis kayak gitu. Enggak punya akhlak kan, bahasa anak muda sekarang enggak punya akhlak nih kayak gitu. Hanya karena perebutan kekuasaan. Saya pikir itu. Mungkin Pak. Nah, sebelum itu saya agak curiga sebenarnya karena satu partai besar itu kan mendukung tuh ya. Jangan-jangan kader-kadernya udah siap, sementara kader dari partai yang lain yang udah mau jadi caleg-caleg itu mereka nggak tahu akan seperti ini. Nah, ketika sistemnya berubah, jadi justru yang bakal menang yang partai besar itu. Jangan-jangan ini strategi dia gitu. Ya bisa saja, tapi kan di dalam politik kan kita lihat kan memang apa sih kepentingan. Jadi political interest di balik ini gimana. Makanya saya juga selalu teman-teman di partai itu, Anda aja partainya suaranya menyebar, tapi kemudian pejuang untuk memperjuangkan sistem distrik. Lu kalau sistem distrik dapat enggak? Karena the winner takes all. Kalau sistem first past the post itu the winner takes all. Artinya yang menang partai besar. Partai kecil paling 1-2 ada menang, kayak Green Party di Australia dapat 1 kursi aja di dalam konteks itu. Nah, ini juga urusan enduring time ini juga bagi saya etis. Iya, kenapa enduring time ya? Mungkin curiganya memang ini strategi dari salah satu partai. Kenapa waktu itu tidak dilakukan pada saat kan tahun-tahun daftar partai, undang-undang memperbaiki revisi undang-undang pemilu kan sudah masuk penyelenggaraan pemilu. Tapi kan kesepakatannya adalah tidak melakukan revisi. Ya tapi tetap aja melalui MK. Kan sebetulnya lebih baik lewat DPR dong kalau mau revisi. Masa ditentukan oleh 9 orang? Ya enggak? Iya. Menurut saya itu MK itu juga harus terus-menerus diperbaiki itu. 9 orang, 5 dari unsur pemerintah kayak gitu kan. Dan sisanya dari unsur partai. Jadi gimana kayak gitu. Ya, gimana nih Pak Dr. Mulyadi? Langsung aja nih, kalau Pak Dr. Mulyadi pasti seru ini ceritanya. Nanti teman-teman juga bisa komentar ya, kita berbagi aja. Harus ini S3, S2. Ini S3 juga nih. Oh, yes. Iya. Jadi menarik ini ya. Menariknya dan unik karena seharusnya kan sistem proporsional versus distrik. Ini enggak, versus buka-bukaan versus ditutup-tutupi itu kan. Iya ya. Ini maksud saya gini loh. Ini baru selama isu ini bergulir, ini baru saya berkomentar di sini. Kebetulan juga ini harus saya berkomentar secara akademik ya. Iya. Tapi saya ketawa aja ya. Kenapa saya ketawa? Kan seharusnya itu kan berhadap-hadapan itu. Jadi siang malam ya, timur barat, utara selatan, selalu ya, bulan matahari, langit dan bumi. Kira-kira gitu kan. Nah, jadi kalau bicara tentang proporsional berarti distrik. Tapi kalau ini yang dibenturkan ya proporsional buka-bukaan dan proporsional ditutup-tutupi. Jadi sebenarnya apa yang mau dibuka dan apa yang mau ditutupi di sini kan. Nah, jadi kesalahan awal itu terjadi karena di Indonesia ini tidak menganggap bahwa pembuatan regulasi itu adalah tahap pertama pemilu. Oh, itu. Jadi harus clear itu. Dan sehingga kalau sudah selesai satu tahap, ya lanjut ke tahap berikutnya. Jangan masuk ini kan tahap pendaftaran, ini sudah menjelang tahap pendaftaran kandidat. Tiba-tiba mau balik utak-atik regulasinya. Itu satu ya. Yang kedua, ini bicara tentang pemerintahan representatif. Ini yang kita bicara demokrasi. Demokrasi baru itu sebenarnya sederhananya adalah
pemerintahan representatif. Nah, pemerintahan representatif itu adalah pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan secara periodik ya oleh otoritas sipil, oleh institusi yang bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat, ya kan? Nah, siapa itu? Ya, itu adalah pejabat politik. Dia memiliki legitimasi dan justifikasi. Artinya, meskipun ada pemilu, kalau dia curang, tidak memiliki juga. Dia harus representatif dalam pengertian dia memperoleh justifikasi dan legitimasi politik. Nah, karena itu yang menang harus ditetapkan. Ukuran sampai berapa sih ukurannya bisa dipercaya bahwa itu memenuhi syarat representatifnya? Itulah kemudian diperkenalkan istilah parliamentary threshold, ya kan? Itulah kemudian juga diperkenalkan presidensial threshold. Jadi presidensial threshold adalah ambang perolehan suara ya minimal, ya ambang suara minimal untuk bisa kandidat presiden. Jadi memang harus ada itu. Begitu juga untuk lolos, untuk sebuah partai masuk di parlemen itu diberikan ambang, ya kan? Nah, disitulah kemudian permainannya. Nah, tadi kan pertanyaannya apa yang ditutup-tutupi dan apa yang dibuka-buka, apa yang mau dibuka. Nah, kalau tadi kita bicara langsung kontrasnya saja, kalau distrik itu kan sederhananya ya rakyat partai partai yang menyiapkan orang, ya. Kemudian pemilih yang menyiapkan kursi, ya kan? Karena nanti ini suara pemilih dikonversi menjadi kursi, ya kan? Dan berapa kursi yang didapat, siapa yang menduduki itu, ya siapa yang menduduki itu, yang duduk itu pemilih tidak tahu. Ya beda kalau sistem distrik dia tahu. Nah, sebenarnya ini mengacu kepada model-model perwakilan politik. Nah, kalau proporsional itu, sistem proporsional itu memang jangan sampai jadi iklan ya. Iya. Ini makanya gini nih naruhnya. Nggak kelihatan kok, Bro. Nggak apa-apa. Terlalu kecil. Jadi maksud saya tadi ini model-model perwakilan politik. Itu kan dikenal ada 4. Ada model delegasi, ada model mandat, ada model wali, dan ada model persamaan. Nah, sebenarnya yang model persamaan dan model mandat itu dekat kepada distrik, gitu kan? Dan proporsional itu adalah model delegasi dan model wali. Jadi yang tahu, jadi dianggap pemilih ini tidak tahu apa yang mau diambil, kebijakan-kebijakan apa yang mau diambil, ya. Nah, di situ wakilnya yang tahu itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, wakil ini itu sudah disiapkan oleh, kalau dalam proporsional ditentukan oleh partai. Nggak apa-apa Ya, suara masuk. di partai ya. Tapi kalau untuk kalau sistem distrik ya dia sendiri, pemilih sendiri yang tunjuk orang. Betul. Untuk diberikan Mandat. sebagai perwakilan politik ya. Nah, untuk keterwakilan politiknya maka dia menggunakan model mandat dan model persamaan. Disinilah dasarnya kenapa itu perempuan harus diwakili oleh perempuan. Itu sebenarnya model perwakilan politik persamaan. Jadi orang yang duduk, yang wakil dengan terwakil tidak ada perbedaan itu. Jadi betul-betul dia tahu. Nah, dianggap, jadi dia datang hanya sebagai mandatori saja, mandat saja. Tapi kalau ini enggak, wakil itu sebagai delegasi partai, wakil itu sebagai wali yang nanti bertindak sebagai wali. Lihat aja kalau di kelas itu kan. Jadi seolah-olah murid itu ya memang cara-cara menganggap seperti itu. Nah, saya pikir yang untuk kasus Indonesia ya, karena itu kan kita harus memang ilmuwan politik itu kan sudah menyiapkan sejumlah teori ya. Kemudian dilihatlah situasinya kan, ternyata anggaplah tadi itu proporsional ya. Itu adalah kopi. Ternyata ada yang meminum susu kan. Ya itulah sistem proporsional sistem distrik. Tapi kan
Ada yang suka campurannya, dicampur. Akhirnya ada yang susu kopi, Hybrid, sistem hybrid. ada yang susu kopi dan ada yang kopi susu. Ya, nah, jadi kopi susu ini kira-kira itu kopi susu ini lebih kepada gelap sedikit itu. Tapi kalau kopi susu ya, kalau susu kopi itu lebih kepada terang-terangnya sedikit. Artinya sekarang ini asumsi yang ada sekarang di masyarakat ya seharusnya ada perkembangan ke distrik. Tapi kalau distrik kan yang rugi partai karena ada over representatif atau ada representatif. Jadi ada partai nanti yang kelebihan suara, jumlahnya banyak perolehan suaranya tapi kalah dalam pemilu kan. Nah, itu bisa terjadi. Jadi partai yang rugi. Nah, sementara kalau proporsional yang dipakai, yang rugi itu bukan partai, yang rugi itu pemilihnya. Gitu. Jadi sekarang memang kita diperhadapkan, tapi kalau Anda disuruh memilih, ya harus memilih, jangan dua-duanya dong. Masa memilih? Nah, sekarang rupanya selera Anda kan duanya. Mau campur antara proporsional dengan distrik, makanya ya campurannya tadi itu proporsional terbuka. Jadi pemilih juga memilih partai sambil mencoblos orang juga. Jadi mengenal gitu. Ya kan, dia kenal karungnya dan dia kenal kucingnya gitu kan, kira-kira gitu. Ya karena kalau distrik dianggapnya sistem proporsional tertutup dianggapnya ya Karung. Kucing memang dalam ada, karung. memang kucing ada dalam karung, ada kucingnya, sudah ada karungnya, tapi pemilih tidak tahu, kira-kira gitu. Nah, dia cuma tahu bahwa ini partai ini menang sekian kursi, tetapi siapa nanti wakil saya tidak tahu, kira-kira gitu. Nah, memang tentu para pemikir-pemikir politik sebenarnya itu punya argumen masing-masing. Ya seperti tadi itu kalau sistem proporsional diasumsikan partai politik itu sudah bagus dan tidak akan pernah diserang oleh penyakit oligarkis. Ya tapi kalau partainya oligarkis, masyarakat tidak percaya partai, enggak usah lah kalau saya ya. Terlalu beresiko. Tetapi ini menarik juga karena argumennya partai ya, kenapa tidak mau memilih yang distrik ya? Juga masuk. Kenapa tidak mau memilih proporsional terbuka? Karena kalau terbuka oligarki ikut bermain. Jadi kader-kader yang terpilih tidak terlalu loyal sama partai. Karena ada majikan lainnya gitu kan. Kenapa? Karena biaya pemilu mahal. Sementara partai tidak bisa menyiapkan tadi. Ya, akhirnya muncullah pihak ketiga tadi yang saya sebut dengan oligarki ekonomi, bandar politik. Inilah yang bandari ini sudah kok calon. Akhirnya kemudian ya karena partai juga mau mengalah, akhirnya larut. Ya fenomena itu ada, tapi sekali lagi kata Bu Usul tadi itu masalah moral. Itu sesuatu juga harus dibedakan kan. Dan sebenarnya tidak ada masalah sih. Karena bandarnya juga bisa Ya. menyandra partai. Lewat partai. Ya, jadi itu gelondongan. Ya itu yang saya bilang Bisa, tadi bisa. kan jadi agak sulit sekarang kita mau melihat argumennya gimana. Saya hanya dudukan saja ya. Betul. Bahwa ini ada proporsional yang seharusnya dihadap-hadapkan dengan distrik, tapi kok wacananya proporsional tertutup, ditutup-tutupi dan proporsional buka-bukaan itu kan. Kira-kira gitu. Nah, tentu masyarakat ya, tentu publik senangnya kalau sudah buka-bukaan kan. Iya. Kira-kira gitu, jangan lagi ditutup-tutupi. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau sebenarnya sistem politik kita sehat, ya Apapun sistemnya. partai kita jenis partai kader. Tetapi kita tidak bisa percaya sekarang partai ini partai kader atau tidak. Buktinya banyak pembelotan partisan dan pembelotan partisannya bukan karena ideologi. Jenis partai kita yang ada di Indonesia ini, meskipun anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya partai ideologi dan partai kader, tetapi kenyataannya dia adalah partai massa. Dia menghalalkan segala cara untuk memenangkan dalam pemilu. Karena ditambah lagi perwakilan kita itu kan ada yang tadi parliamentary threshold. Iya. Itu yang menyebabkan partai politik akhirnya dulu zamannya Orde Lama ya, zamannya pemilu 55 PSI itu nggak lebih dari 2%. Tapi kan kekuatan PSI di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional, ini bukan PSI yang sekarang ya. PSI yang Oh, beda gitu ya. Partai Sosialis bukan PSI yang sekarang kayak gitu. Nah, jadi balik lagi di dalam konteks tadi, sebetulnya konsep perwakilan mana. Tapi untuk diketahui ya pemirsa, teori perwakilan itu sebenarnya teori tentang gereja.
Waduh, seru ini. Kalau Irfan politik udah bicara udah seru. Loh iya, dulu itu adalah dipakainya itu di dalam, saya udah nulis itu di mana? Kesbangpol atau di Kesbangpol DKI ada jurnal di situ. Itu perwakilan gereja, perwakilan Tuhan di dalam gereja. Baru kemudian Thomas Hobbes ya akhirnya, yang kemudian diambil keluar dari gereja menjadi perwakilan. Dulu pendeta-pendeta itu menjadi wakil Tuhan dari konsep perwakilan yang seperti itu. Makanya ada kemudian varian-variannya dibawa keluar di dalam konteks politik kayak gitu. Kan sebetulnya kalau kita mau bicara barat kayak gitu, itu kan selalu church, gereja, konsep-konsep gereja yang dibawa. Bahkan bangunan Amerika Serikat aja itu juga sistem di dalam gereja. Ya, bagaimana kekuasaan diberikan kepada siapa, kuasanya ya konstitusinya begitu, kompleks sistem di dalam gereja, hubungan kekuasaan dan sebagainya. Jadi kalau tadi Pak Mulyadi bicara tentang apa sih yang dibuka-buka nih, ya balik lagi, kadang-kadang kan kita ilmuwan politik kan nggak pernah ditanya, mereka cuma sekedar oh iya teknis tuh gampang. Sekarang kita itu mau mempraktekkan teori perwakilan yang mana. Kalau tadi dikatakan apakah distrik atau ini perkembangan, enggak juga. Jadi di Inggris itu sebetulnya kan dia distrik. Dia menginginkan juga untuk bikin proporsional karena proporsional itu dianggap lebih fair. Kan dia kalau bahasa Pak Mulyadi dulu seringkali bicara tentang perwujudan kan, ya, kayak perwujudan. Jadi kalau enggak, kalau perwujudan itu artinya kalau di dalam masyarakat suaranya misalnya saya dapat 10%, ya di DPR-nya juga 10% kayak gitu, itu jadi perwujudannya gitu. Jadi seperti apa dari pilihan. Kalau Anda nggak dapat 4% kan hilang. Makanya banyak kemudian beberapa partai itu di TO, partai Anda suaranya akan dipindah-pindahkan, akan diperjualbelikan dan sebagainya. Lagi-lagi prinsip pemilu itu free and fair, bebas dan jujur, adil dan sebagainya, itu luber jurdil kan. Nah kalau itu dilakukan mau sistem apapun sebetulnya nggak apa, cuma partai-partai ini harus paham partai Anda kecil atau besar, partai Anda suaranya menyebar atau suaranya itu kayak PKB. PKB itu kan suaranya di Jawa Timur. Jadi PKB bisa nomor satu bisa menang kayak gitu kan kursinya. Tapi bagi partai yang suaranya menyebar ke seluruh Indonesia, Anda nggak bisa mengumpulkan satu kursi di setiap dapil. Artinya apa? The winner takes all. Menang tipis pun Anda bisa menang kayak gitu, yang sisanya jadi 49,99 kurang satu kursi itu Anda kalah. Karena yang menang 50% tadi plus satu kursi. Nah, jadi di sini letaknya sebetulnya bangunan yang tadi dikatakan teori juga bisa dikembangkan dengan hibrida kayak gitu, dihibridkan, hybrid kayak gitu teorinya. Sistem proporsional dengan dapilnya model di Indonesia, tapi kemudian Anda bisa memilih partai, bisa juga memilih orang kayak gitu kan. Jadi sudah dibangun itu, sebetulnya sudah menjadi kesepakatan yang teori yang kita bangun waktu itu di tahun 2004. Nah, hasilnya apa? Ternyata orang itu memang memilih partai, 51% memilih partai. Sisanya memilih partai dan memilih orang. Tapi yang menang nomor satu itu 83% laki-laki itu nomor satu yang menang. Kemudian perempuan nomor 1, 2, 3. Tapi ada yang nomor 6 menang, ada yang nomor 10 menang, ada. Nomor 6 yang saya ingat itu menang kayak gitu. Nah, ini jangan kemudian apa yang sudah kita bangun, masyarakat sudah mulai paham, kemudian diubah lagi. Ya, yang artinya lagi balik-balik lagi, apakah kemudian ada garansi bahwa partai politik tidak disandra oleh bandar? Tetap aja, malah nanti yang gundet itu di bandarnya, ya nggak? Bisa jadi oligarki, malah buat oligarki jadi lebih murah lagi, jangan-jangan. Oligarkinya, Iya. rakyatnya, apa namanya, caleg-caleg yang di bawah, rakyatnya nggak ini. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil itu. Jadi memang jangan, makanya satu hal, Indonesia memang apa bahasamu Dr. Mulyadi, yang ini bukan negara agama tapi gimana ini itu? Itu penting itu. Ini bukan negara agama, tapi negaranya orang-orang yang beragama. Jadi harus. Iya, jadi seperti ini kan, yang ini proporsional ini sebenarnya tidak ingin menyingkirkan minoritas. Tuh salah satu. Itu sebenarnya tuh, karena clear kalau distrik itu
nanti itu lebih banyak sebenarnya ke arahnya bahwa Kompetisi sudah. partai besar. Ya kalau dapat suara besar, mayoritas yang di situ ya. Jadi kalau minoritas itu tersingkirkan. Sementara ini kan pemerintah representatif. Jadi semua unsur-unsur yang ada representasinya kan. Kira-kira begitu. Itu pemikiran dasarnya. Tetapi kan dalam hal ini mau dicocok-cocokkan dengan tekniknya kan. Nah di Indonesia kemudian memang seperti Bu Sri, memang kita sudah ada upaya ke arah sana. Ya kita ke arah sana paling tidak nanti ya dia memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, ya kan? Apa salahnya? Apa salahnya kalau kasus Indonesia misalnya seperti itu kan? Buka-bukaan deh. Ya, jadi kalau saya jadi, MK. tapi sebenarnya lebih enggak untuk sementara waktu ini, kira-kira perlu di ini. Jangan dulu diubah. diubah. Maksud saya gini, pemilu berikutnya konsisten. Masukkan tahap pertama di dalam pemilu itu adalah pembuatan regulasi. Sehingga tidak usah diutak-atik kalau sudah selesai. Ini kan sudah mau menetapkan kandidat, sudah mau kampanye kan, kira-kira gitu. Pendaftaran caleg. Pendaftaran ini kan, tiba-tiba masuk ke seolah-olah baru mulai membahas masalah undang-undang kan. Akhirnya dipersoalkan semua. Nah ini membuat nanti pemilu justru legitimasinya berkurang. Ini menarik. Iya. Kalau berubah lagi ya, Artinya gini, iya kita kan sekarang bagaimana mendorong legitimasi di institusi parlemen. politik ini tadi, perwakilan politik ini kuat gitu. Ada kepercayaan, ada trust. Selama ini kan rakyat yang menghina sendiri institusinya kan. Iya. Wakilnya yang menghina kan. Ada suara penyangkalan gitu kan, bahwa itu bukan wakil saya, dengan cara mengatakan ya bukan wakil rakyat, ya wakil partai. Wakil partai. Nah ini kan balik lagi berarti wakil partai. Iya, nah itu kan memang saya bilang tadi. Nah, yang diharapkan oleh rakyat sebenarnya itu tadi, model perwakilan politiknya itu model persamaan, ya kan, dan model delegasi. Nah, jangan mandat. Kalau mandat itu dan model wali itu memang porsinya partai. Jadi partai yang memandat sudah datang ke sana. Jadi bukan, meski ini dalam pengertian model-model perwakilan politik ya, karena nanti ada ketika kita berbicara nanti institusi perwakilan politik, kita harus lihat dua sisi antara wakil dengan terwakil. Nah, itulah sebabnya menariknya di Indonesia ini, karena kita tidak memperkuat sistem politik kita di dalam konstruksi bangunan perwakilan politik. Kita memperkuat dalam penjelmaan politik. Makanya itu ada MPR. Karena itu MPR itu salah satu unsurnya. Jadi bisa bayangkan, kalau pemilu itu rusak, masih ada unsur dua yang bagus. Namanya utusan daerah, utusan golongan. Nah, coba bayangin, MPR itu kan memproduksi GBHN. Ya. Dia termasuk mengawal konstitusi. Kalau dia mau ubah, dia juga berpikir matang gitu kan. Dia mau amandemen, mau adendum, dia berpikir matang itu. Jadi kemudian presiden dipilih oleh MPR. Nah, Anda mengatakan bahwa pemilihan itu tadi, sistem apa yang dipakai mungkin dikritik, tetapi tetap yang memilih presiden cuma satu unsurnya tadi, yaitu unsur anggota-anggota DPR. Tapi kan ada dua unsur yang lain lagi. Masa sih mau dibeli semua oleh oligarki, utusan daerah dan utusan golongan? Apalagi kalau utusan daerah itu nanti Raja-raja ya. diisi oleh para raja-raja, sultan-sultan yang merepresentasikan negara. Ini juga perlu saya sampaikan bahwa yang mengisi utusan daerah itu adalah representasi negara, bukan keturunan, Mbak. Ya jangan misalnya saya mau bikin keturunan raja, terus keturunannya ini yang dulu dia, bukan itu yang dimaksud. Representasi negara. Ya kayak di Malaysia itu kan ada 9 negara kerajaan. Itulah yang ada di situ. Bahwa siapa yang dipilih oleh negara itu, itulah yang nanti duduk. Jadi kalau misalnya negara A bertengkar, ya silakan aja. Kalau Anda bertengkar tidak ada wakilmu, gagal memilih di situ, tidak ada wakilmu di MPR. Tidak ada orangmu di MPR. Tapi ingat ya, negara bukan rumpun keluarga, bukan keturunan. Itu yang selalu saya ingatkan. Kita tidak berbicara tentang keturunan. Kalau keturunan, kalau Anda mengaku keturunan bangsawan, keturunan raja, lebih hebat saya karena keturunan Nabi. Ya kan?
Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam kan? Ya, pasti Pak Fikri tidak mau saya sebut keturunan monyet kan? Keturunan kera kan? Kalau alirannya Darwin kan? Ya serah-serah aja kalau mau ikut. Jadi Saya nggak mau. Jadi yang dulu di MPR itu utusan daerah tadi itu bukan keturunan Pak, representasi negara. Nah, setiap negara-negara di Indonesia tadi, negara lama itu memiliki ada perbedaan. Ada perbedaan. Misalnya di negara A itu ada konstitusional monarki murni Pak, konstitusional murni. Tidak ada turunannya yang merintah itu. Selalu dari unsur yang lain. Karena misalnya satu negara itu ada 3 daerah lokal politiknya, lokal jeniusnya untuk menghasilkan pemimpin. Itu yang bergantian di daerah di Goa, di kerajaan Goa itu ada 9. Ya. Ada 9 basis politik di situ yang menyediakan raja. Itu yang bersepakat. Jadi bukan karena keturunan. Nah, beda. Kalau tadi istilah dinasti. Dinasti itu keturunan raja-raja yang pasti memerintah. Kita tidak menganut itu. Konfederasi. Ya, misalnya nih, karena saya raja, ya maka seluruh anak saya kayak Hirohito, maka dia juga raja. Kita tidak mengenal itu. Ya, model kita rata-rata monarki konstitusional. Dipilih juga. Jadi sudah ada proses demokrasi. Monarki kita itu monarki sudah mengalami transformasi yang sangat hebat. Kesultanan kita. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa monarki itu juga jelek. Enggak, lebih bagus itu. Bisa jadi lebih bagus. Memang terbukti lebih bagus. Nah, jangan mengatakan begitu. Tapi kan sekarang ada yang menginginkan dia jadi raja. Padahal dia tidak dilatih menjadi raja. Iya. Karena kalau monarki itu kalau itu dilatih yang namanya artinya dinasti itu Anda menjadi pangeran kita ya. Untuk jadi pangeran itu sudah dipersiapkan, Pak. Secara militer, pendidikan, ada khusus agamanya dia. Ada kiai yang khusus mengawal dia, ada yang melatih dia. Jadi bukan tiba-tiba ini enggak. Kalau di Indonesia malah lebih parah lagi, Pak. Dibanding demokrasi ini, kenapa? Tiba-tiba ada yang muncul kita tidak kenal. Orang ini keturunannya siapa? Kalau kita kan tapi beda loh ya. Raja Jawa lagi. Ini ada menarik. Coba dicek ya nanti ya. Ini di Amerika itu ada anggota apa namanya? Anggota itu ya. Senator New York baru dilantik 2023. Itu bener nggak? Ijazahnya bohong. Iya, ijazahnya bohong. Terus Ayah ibunya juga. Iya, katanya dari Brazil. Oh. Aslinya Brazil. Wah, itu harus kita cek tuh. ya itu Dicek ya. memang. Iya, iya. Coba bener ya. Mana di CNN. Ada. Wah, Raja bohong. Senator New York baru dilantik 2003, terbongkar berbohong. Wah. Tapi lebih parah kita, Pak. Tapi yang nggak enak itu ijazah palsu, ayah ibu palsu kayak gitu loh. Nah, yang lebih parah kita. Kenapa saya bilang lebih parah? Ada warga negara asing bisa jadi menteri. Nah, Akibatnya diikuti ada warga negara asing ikut pilkada, menang lagi, Menang Pak. lagi. Udah lagi. Jadi lebih parah di Indonesia ini. Memang aneh ini. Harus diperbaiki sistem politiknya ini ya. Saya ingatkan ini. Kok aneh betul itu? Makanya saya bilang tadi, saya bilang bubarkan aja Bawaslu, enggak ada fungsinya itu. Karena saling tuding menuding nanti kan salahnya KPU, salahnya Badan Intelijen Negara. Jadi gara-gara itu tadi mestinya kan diseleksi. itu Badan Intelijen Negara nggak jadi koordinator, mau diserahkan kepada. Nah itu isu lain itu menarik juga. Enggak, persoalannya Itu TikTok itu, Prof. ini presiden paham nggak dengan undang-undang yang Ya, ada? kalau saya sih saya tidak berharap lagi sama presiden. Nggak maksud saya, karena ya artinya gini, saya bisa pahami ketika presiden ini lain sedikit ya. Iya. Ketika presiden memberikan anggaplah tutup mata, informasi intelijen itu dikelola ya di ini. Beda kalau koordinasi ya, beda kalau pembagian informasi ya. Ya, ini kan Badan Intelijen Negara kan bekerja untuk memberikan kepada kepala negara untuk mengambil keputusan yang sangat strategis, yang sangat penting. Kedaulatan negara. Ya kan? Tidak boleh dia sembarangan karena ujungnya itu adalah operasi intelijen. Gitu kan? Nah, kalau ini Kementerian Pertahanan masa itu ya kira-kira gitu. Kalau saya sih tersinggung dong. Masa produk saya Anda yang kelola. Sama dengan DPD. DPD itu seharusnya tersinggung. Ya, masa hasil pengawasan DPD diserahkan kepada DPR. Coba lihat periksa konstitusi. Dan terserah DPR mau diapain. Artinya saya tidak pernah mengatakan kalau DPD mengatakan dia juga wakil,
kemudian DPR juga wakil, berarti lebih rendah kualitas perwakilannya DPD. Kenapa? Karena hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR. masih pakai perangkat, Pak. Maka itu salah satu, tapi itu konsekuensi lain dari undang-undang yang menurut saya Undang Dasar 45 yang diamandemen secara ya menurut saya itu kan saya pernah katakan di MPR secara brutal. Kenapa secara brutal? Karena ternyata bukan amandemen. Memang dari awal itu saya kira main-main. Katanya konstitusi baru. Konstitusi baru berarti harus dirubah, dan memang dirubah. Ada tiga di situ. Dampaknya yang saya lihat, kuasai ekonominya, kuasai politiknya, dan kuasai presidennya. Ya misalnya kuasai ekonominya itu pasal 33 itu ditambahkan dengan pasal 4. Jadi ada ayat 4 yaitu ekonomi demokratis. Bagaimana itu ekonomi demokrasi itu? Nggak ada itu ceritanya itu kan. Karena sudah jelas bahwa liberalisme itu kalau masuk dalam dunia ekonomi namanya kapitalisme. Kalau masuk dalam dunia politik ya namanya demokratisme. Nah, demokratisme ini yang membahayakan kita ya. Bukan demokratisasi ya. Demokratisme. Paham yang menganggap bahwa kalau kita DPR sudah sepakat, maka semua yang lain harus ikut. Gitu. Kalau sudah presiden sepakat dengan DPR, maka rakyat tidak perlu. Ya kan? Dia tidak tahu bahwa rakyat ini punya kekuatan loh. Namanya people power. Itu ekstra konstitusional itu. Jangan juga salah mengatakan ini kan konstitusi, ini undang dasar ini. Ya maumu. Jadi bahasanya itu ini ada isu etika dan isu moral, ya, keadilan dan sebagainya. Jadi kalau etika, kalau konstitusi ini kan legalitas, tapi bisa ternyata legalitas ini dia melawan sebetulnya moralitas, melawan etika. Sementara kalau yang etika berarti dia bisa memperbaiki dari konstitusi dan legalitas itu tadi. Jadi legal, tapi bukan berarti dia etis. Betul Bu. Karena bisa bicara hukum dan moralitas memang agak sedikit rumit dalam ilmu politik itu. Susah itu ya. Susah karena coba ya, saya pernah katakan kan, kalau manusia itu melanggar hukum, saya bisa paham. Tapi kalau hukumnya melanggar hukum, saya tidak bisa ngerti itu. Bagaimana bisa meyakinkan saya hukum bisa melanggar hukum? Maksudnya apa? Seperti Perpu Ciptaker. Iya, seperti keputusan MK kan, bahwa itu konstitusional apa? Bersyarat. Konstitusional bersyarat. Tiba-tiba muncul Perpu kan, yang mematikan itu semua. Dulu juga ada. Hukum itu ya. Dulu juga ada. Itu yang saya tidak bisa ngerti. Dulu waktu undang-undang pilkada, Iya. ya, undang-undang pilkada dikatakan bahwa pilkada waktu itu kan KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang pertama kali ini itu dibawa oleh Kemendagri. Jadi ini kok lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi, independen. Tahu-tahu ini ada pilkada karena pilkada dianggap bukan pemilu. Wow. Jadi Itu KPU membawa ke MK. Terus putusannya pilkada adalah bukan pemilu. Jadi definisi pemilu saja dia tidak tahu, Pak. Iya. Jadi pemilu sekarang kan masih ada istilah itu. Penyelenggara pemilu selalu menyebut ikut-ikutan loh. Pemilu dan pemilihan. Itu kan. Diksi ini berbeda loh menurut dia. Pemilu dan Pemilihan. Pemilihan itu bukan pemilu. Padahal di masyarakat adalah pemilu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau pemilu iluni itu bukan pemilu. Kan pernah saya katakan, untuk disebut pemilu itu minimal berapa syaratnya? Minimal 4. Paling tidak, iya minimal 5. Pertama, ya, pertama ada penyelenggaranya, Pak. Penyelenggara ini harus bersifat nasional dan independen. Ya kan? Konstitusi itu. Ya kan? Terus ada pemilunya, pemilihnya. Pemilihnya adalah warga negara. Dan syaratnya masuk dalam prinsip pemilu, yaitu berskala luas. Gitu kan? Terus yang ketiga, pemerintahan tidak bisa terbentuk diselenggarakan tanpa jabatan ini, Pak. Karena itu pemilu tidak bisa ditunda. Kenapa? Kalau ditunda, makanya saya Nggak bisa di PLT. tidak bisa BLT. Saya secara akademik ya, saya tidak mengatakan secara politik ya. Secara akademik, seluruh PLT itu haram hukumnya secara politik. Sekarang Artinya ilmu dia menang, politik.
Dia menang, dia bisa karena dia kuatan, dia kuasa. punya kuasa, dia punya pengaruh. Karena Anda berkuasa, kan kira-kira gitu. Anda punya wewenang sekarang, Anda punya pengaruh, Anda punya kekuatan. Ya, itu namanya bukan apa itu praktek gitu kan. Tapi kalau cara ilmu keliru itu. Haram hukumnya itu. Artinya kalau rakyat kuat, punya ini bisa memaksa, nggak jadi tuh, Pak. Kalau mau memperpanjang itu yang dipilih rakyat, bukan PLT yang Ya sama dengan kepala desa sekarang. Oh ya mau 9 tahun, juga. 9 tahun. Kalau kepala desa ya, kalau kepala desa sekarang ini yang sekarang menjabat mau diperpanjang, 9 itu tahun. parah lagi. Lebih parah lagi karena Jadi rakyat desa hanya memilih dia berapa kota. tahun. Kan warga desa memilihnya berapa tahun? 6 tahun kan? Minta 3. Ya kalau dia minta 3, terus yang Anda dapat legitimasi dari mana? Sama sekarang ini. Yang jadi JPLT ini Anda kan pejabat politik. Seharusnya Anda adalah produk pemilu, tapi Anda tidak pemilu, berarti haram kan? Kecuali kalau buat perpu dulu. Keluarkan dulu peraturan, ya rujukan dasar bahwa seluruh kabupaten ini tadi ya, 271 tidak lagi kepala diadakan daerah pemilihan provinsi umum. tidak dilakukan pemilihan umum. Tidak lagi diadakan pemilihan umum seperti di DKI Jakarta. Di Jakarta aja gubernurnya saja kan yang dipilih kan. Bupati Pulau Seribu kan tidak. Iya. Wali kota Jakarta Utara, Selatan, Pusat, ya kan tidak dipilih. Itu kan artinya ditunjuk. Karena itu bukan jabatan politik. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tadi kalau dia jabatan politik, produk politiknya Tidak sah. nah tidak sah itu tadi kalau dia PLT kan. Karena dia harus yang celakanya ini tadi DPR-nya hasil pemilu, ya kan? Baru PLT-nya bukan hasil pemilu. Jadi dia bodoh-bodoh juga ini anggota DPR ini. Iya kan? Dan ini nggak main-main karena ada Nah, 271 kepala daerah. Pernah enggak ingat enggak kasusnya itu dulu Jokowi melalui Mendagri itu ya itu mau membatalkan 3.000 lebih perda kan? Iya. Saya udah bilang kalau MK-nya baik pikirannya cocok dengan teori politik pasti dia dibatalkan tadi. Kenapa? Karena itu otoritas sipil, Pak. Iya. Sama darahnya, darah presiden sama dengan darah bupati dipilih dalam pemilihan umum. Gitu. Jadi produknya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau mau diberhentikan, kalau mau dicabut itu perda, harus dicabut oleh otoritas sipil. Ya kalau mau menguji secara itu karena ada sekarang alat menguji berarti DMA kan? Iya. Anda mengujinya di situ. Kalau dia perda, tapi kalau mau dibatalkan, apalagi presiden nggak punya kewenangan. Jangan langsung mengatakan potong kompas. Ya langsung mengatakan itu kan kepala negara. Kepala negara juga nggak bisa senatnya, Pak. Jadi punya bukan aturan kemudian, sendiri. Gitu. Tidak tak terbatas. Jadi Iya. terbatas. Kekuasaan Terbatas, itu Bu. terbatas. Makanya itu menteri itu ya bupati, gubernur, daerah yang dipilih dalam pemilihan bisa mengusir menteri. Waduh, seru itu. Serius, secara politik ini. Kalau dia macam-macam di daerahnya, Anda keluar dari saya, Anda pembantu itu, Anda selevel dengan saya. Ya kan? Karena Anda tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Makanya saya selalu mengatakan hati-hati ketika dulu mau menetapkan bahwa gubernur itu adalah hasil pemilihan umum, saya bilang hati-hati pemilihan umum. Karena beberapa kriteria yang tadi kan, Ya. itu Masalah tadi. legitimasi, masalah kewenangan, masalah otoritasnya itu tadi ya. Iya, Bu. Kekuasaan yang diberikan semuanya itu Nah sekarang kan, mandat dari rakyat. sekarang coba PLT apa ada penyelenggara pemilu yang terlibat? Tidak kan? Tidak. Syaratnya pemilihan umum ada penyelenggaranya. Penyelenggara itu harus independen, ada pemilihnya dan bukan penduduk, harus warga negara, ya kan? Dan dia diberikan otoritas politik untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan pemerintahan itu. Jadi kalau tidak ada, makanya di Amerika Serikat itu sudah ada presidennya, ya disiapkan baru tinggal dilantik. Ya sudah ada gitu kan. Bukan nanti pada saat ini sehingga kita berpikir jangan-jangan nanti tidak ada penggantinya. Ya kan? Nah, itu harus ada kepastian, Pak. Di situ. Itu Jauh hari bahayanya. lagi. Udah di
Ya, mungkin sekarang teman-teman Ya nih, S3 ya, program S3, doktor S3. Ini ilmu sebentar lagi politik. sebentar Mas Cio, sebentar Mas. lagi Madi, Mas ujian Madi. ini. Dipegang aja, Mas, biar kecil. Terbuka, tertutup. Iya. Oh iya, tertutup ya. Kamu tertutup dulu baru terbuka. Jadi ini bedanya nih, kalau ujian S3 Tertutup ujian dulu. tertutup dulu Dulu, baru baru terbuka. terbuka. Paling ujung jadinya terbuka. Gitu. Ya menarik pembahasan dari Bu Husnul sama Dr. Mulyadi. Dua-duanya dosen saya di mata kuliah tentang ilmu ekonomi dan politik gitu. Tapi yang menarik adalah saya headline aja pernyataan Bu Husnul. Ini kepentingan siapa sebenarnya gitu. Nah, yang salah atau mungkin kurang tepat adalah bahwa mayoritas yang berbicara ini kan partai politik gitu, tidak kemudian melibatkan civil society atau masyarakat. Persepsi mereka seperti apa di dalam media-media mainstream gunakannya kan persepsi partai politik gitu. Toh kalaupun ada dari publik rata-rata sudah pernah di partai politik gitu. Jadi sulit untuk kemudian menjelaskan apakah ini bagian dari kepentingan publik gitu masyarakat atau bukan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang paling penting dari sini adalah kata Dr. Mulyadi tadi, ini sistem yang dibangun sekarang akan mencerdaskan masyarakat atau membodohkan masyarakat gitu. Kalau kita lihat ternyata model tertutup itu ya tadi seperti kucing beli dalam karung gitu, tidak ngerti ini siapa dan bagaimana. Dan sayangnya sampai hari ini pun gitu kita melihat bahwa tidak semua representasi dari publik itu kita kenal. Ini mau ditutup lagi gitu, lebih tidak kenal lagi. Dan menurut saya 2005 sampai 2010 orang masih alergi dengan istilah kutu loncat dari satu partai ke partai yang sekarang nggak ada lagi. Orang sudah maklumi itu semua, orang mau pindah partai tiap pemilu juga nggak ada masalah gitu. Dan itu banyak sekarang dan orang tidak alergi gitu loh. Padahal dalam konteks tadi kita lihat bahwa dalam kompetisi itu, sistem kompetisi tersebut, akhlak itu harus dikedepankan gitu. Bagaimana kita bisa menilai seseorang ketika dia sendiri tidak punya basis ideologi yang jelas, basis persepsi yang jelas terhadap posisi dia sendiri gitu. Tiba-tiba bahkan di tengah-tengah bukan pemilu saja dia suka pindah-pindah begitu. Dan itu tidak mencerdaskan publik dan sama sekali publik juga tidak mendapatkan manfaat dari fenomena tersebut. Apa yang tadi barusan disampaikan oleh Dr. Mulyadi menarik juga tuh, bagaimana basis legitimasi orang-orang yang terpilih ini gitu. Dan barusan kita juga pernah terjadian di New York itu namanya itu George Santos ya, yang ya dia kemudian memanipulasi datanya, ngomongin bapaknya itu korban Holocaust, ternyata tidak gitu. Terus Yahudi dong ya? iya, padahal bukan. Oh, dia bukan Yahudi. Bukan, cuman Ijazahnya palsu. palsu. Ijazahnya palsu 3 kampus ya. Dia bilang di 3 kampus. Tamat SMA aja enggak gitu. Persamaan, dia SMA-nya persamaan gitu. Nah, itu pertanyaan kedua, bagaimana caranya mengundurkan diri dia dikeluarkan dari anggota DPR. Caranya adalah ternyata untuk mensahkan dia keluar itu butuh 2/3 ini suara Kongres gitu. Berarti kan lama tuh prosesnya gitu. Tapi kan kita lihat juga bahwa problem ini basisnya legitimasi, tidak semena-mena PAW gitu loh. Ada kemudian Karena dia dipilih oleh rakyat. dipilih oleh rakyat gitu loh. Jadi kalau misalkan PAW kemudian itu kan berarti memperlihatkan bahwa partai politik powerful, sedangkan di sini kita melihat bahwa masyarakat yang powerful karena dia harus dinilai oleh anggota DPR yang lain. Rakyat nggak boleh nggak mundurkan diri gitu, dan itu berproses panjang gitu. Senator kan? Iya, senator gitu. Nah, dan saya nggak melihat bahwa kalau ini dengan ruang yang lebih sempit dan waktu yang lebih sempit, ini mencerdaskan publik, jauh dari kata mencerdaskan publik. Dan lagi-lagi partai besar semakin besar, partai kecil mungkin semakin mengecil gitu. Dan ya itu menyedihkan sekali gitu. Itu aja Mas. Waduh, keren banget ya. Nah, sekarang Mas. Siap. Mas Fikri. Makasih. S3 juga. Ya, saya kapasitas ini ngomongnya sebagai mahasiswa S3 Nah, iya, politik betul. perlu di-clearkan gitu. Oh iya, bener itu. Iya. Oh, Karena tidak ada yang menghindar. iya. Ya, pasti masuk Pak. Pasti masuk ke sana Pak.
Masih masuk ya? Ada pengambilan gambar ini. Iya, iya. Ini pada saat dia ada di sini. Iya, iya, iya. Karena lagi di lingkungannya lingkungan kampus. Kampus. Iya, iya, lingkungan kampus. Mas. Baik. Saya tadi diingatkan sama Pak Mul ya. Jadi ada proses di mana Dr. Mul jadi tadi menyampaikan bahwa ada proses yang tiba-tiba injury time kan gitu. Memang kita lihat bahwa penyampaian itu kan dimulai dari Ketua KPU RI ya, yang menyampaikan bahwa ada proses yang berjalan di MK dan menurut hemat KPU itu harus tersampaikan agar menjadi perhatian banyak orang, tidak hanya menjadi proses tertutup. Dari situlah kemudian kita lihat ada beberapa partai politik yang kemudian 9 partai politik yang kemudian melakukan pertemuan itu. Lalu kemudian itu diekspos secara lalu prosesnya bergulir. Tapi tadi bahwa ada proses injury time di sini. Barangkali juga kalau dari sisi dari segi akademik, barangkali kita juga tidak pernah melihat betapa dalamnya tadi proses kedaulatan itu terrepresentasikan dalam sebuah lembaga perwakilan. Misalnya, kan isu lama yang sering kita bahas adalah soal fraksi. Soal bagaimana kekuasaan fraksi di lembaga perwakilan kita, dalam hal ini DPR RI, yang juga memiliki kekuasaan yang cukup powerful, Pak. Cukup powerful. Kan kita lihat nih, misalnya yang terakhir kasus yang kemarin perdebatan, lalu ada salah satu anggota yang kemudian membantah pimpinan, menginterupsi pimpinan, yang sebagian itu online yang hadir ya, kalau nggak salah dari PKS kan gitu. Tapi kemudian pimpinan Dewan menyatakan bahwa ini sudah selesai di pembahasan fraksi. Lalu 18 orang itu ya? Iya, yang 18 orang itu, Bu. Maksud saya adalah kita juga mungkin dari segi akademik itu tidak melihat ada model evaluasi setelah seseorang itu terpilih di lembaga perwakilan. Karena kalau misalnya reaksi kita juga kemudian hanya berdasarkan kasus injury time, saya pikir isu ini akan terus berulang di kemudian hari. Hanya judulnya aja yang terus bergeser. Tapi kan kalau memang kita mau serius, maka kalau misalnya Pak Dr. Mulyadi menyatakan bahwa sejak awal pembuatan regulasi sudah harus masuk ke dalam satu tahapan gitu, bagian pemilu, tapi juga di ujungnya, di hilirnya itu juga mesti ini juga harus juga diperhatikan, karena itu juga nanti akan merugikan rakyat yang memiliki kedaulatan tadi. Legitimasinya kan dari rakyat. Tapi kemudian ketika ada isu-isu besar, ya kalau dulu kan kita lihat tuh isu BBM, kenaikan harga dan sebagainya. Ketika ada anggota yang kemudian tidak sesuai dengan fraksinya, itu pasti akan ada ancaman PAW lah dan lain sebagainya, sama seperti kasus tadi. Tapi yang kurang disorot kan satu lagi tadi, soal fraksi. Sehingga menurut saya tadi kita sebagai di lingkungan akademik yang menggeluti persoalan-persoalan politik juga mungkin bisa memikirkan secara besar gitu. Jadi tidak secara parsial kita merumuskan sebuah sistem yang tadi bahasanya Bustul bahwa ada hybrid. Kita sudah merintis itu. Dan dari segala banyak pertimbangan saya pikir ya memang seperti inilah kenyataannya. Gereja sebagai, kalau teori sosial, gereja sebagai lembaga sosial kan gitu. Kalau teori ketika kita membahas buku sosial, ketika menyebutkan lembaga sosial, maka dalam benak dunia barat gereja masuk di dalamnya. Gereja keluarga ya, satu gereja keluarga, gereja keluarga, satu lagi ormas, bisa jadi ormas. Jadi kelompok sosial gitu ya. Nah, gereja masuk dalam itu. Nah, ketika ditransfer dalam konteks keindonesiaan, nah ini kan tadi kemudian perlu ada hybrid, ada penyesuaian tertentu yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi tadi kalau misalnya tadi yang kita mengkritik soal injury time, tapi kita juga di saat tertentu seringkali terjebak dalam posisi seperti itu. Jadi tidak melihat kalau memang perdebatannya adalah soal bagaimana power politik menjadi sangat powerful, iya, tapi kan tidak hanya di konteks awal, di konteks akhir pun mereka masih bisa punya kekuasaan ketika seorang anggota itu terpilih menjadi dewan. Itu soal lain. Lalu yang kedua adalah soal pemilih. Bagaimana memperkuat pemilih? Bagaimana memperkuat pendidikan politik itu kan bukan tugas kampus. Itu kan tugas partai politik. Ya, itu tugas partai politik untuk kemudian salah satunya adalah bagaimana kemudian
pendidikan politik itu terdistribusi dengan baik kepada masyarakat kita, mencerdaskan tadi. Jadi pertanyaannya adalah apabila proses ini siapa yang diuntungkan, siapa yang dicerdaskan dari proses ini? Nah, berarti kembali lagi ke partai politik. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana rakyat meminta kepada partai politik agar dia dicerdaskan dengan amanat konstitusi tadi? Oke, kan dalam konstitusi kita kan jelas itu 4 tujuan utama kita. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kemudian dalam turunan selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa ini, kalau kita bingkai dalam tadi ya pendidikan politik, dalam isu-isu politik, maka itu seharusnya menjadi tugas partai politik. Kita akademik di ruang-ruang akademik kan hanya membantu, bukan tugas utama kita untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena dia diikuti oleh beban biaya, kan dibiayai. Betul. Partai politik dibiayai untuk melakukan itu. Nah, tadi beban kita sudah dihadap-hadapkan dengan calon dari wakil, sementara partai politik tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya seperti apa? Bagaimana menuntut pertanggungjawaban? Presiden aja nggak bisa dituntut. Iya, pertanggungjawaban. Iya. Gimana? Presiden bertanggung jawab kepada siapa? Ya harusnya kepada yang Ini memilih. Ya benar. yang kita Benar. sebut krisis konstitusi, struktur ya, ketatanegaraan. Kalau dulu MPR, sekarang Dulu ada gimana? MPR, sekarang gimana kayak gitu. Kalau memang Amerika tadi kan sebenarnya itu konstruksi politiknya ya, desain politiknya tadi itu menggabungkan ingin menyelesaikan persoalan besar di era abad pertengahan, yaitu konflik antara mahkota raja dengan tata suci, kan berebut kekuasaan tuh kan, dan kemudian ada penyatuan. Nah, untuk mengakhiri itu maka didesainlah seperti yang dibilang tadi Bu Husnul. Tapi lepas daripada itu, satu hal yang mendasar bagi kita bahwa partai politik itu juga harus harus dituntut tanggung jawabnya, harus dimintai tanggung jawabannya terkait dengan tugas dan fungsinya di dalam melaksanakan fungsi-fungsi input. Ini kan yang tidak pernah ya. Jadi masyarakat itu, publik itu mengenal partai politik, mendengar partai politik kalau ada pemilu. Jadi seolah-olah Hanya muncul memang begini. Memang kalau saya mensederhanakan begini. Ya, tidak ada demokrasi kalau tidak ada pemerintahan representatif. Tidak ada pemerintahan representatif kalau tidak ada pemilu, dan tidak ada pemilu kalau tidak ada partai politik. Begitu pentingnya. Tapi jangan karena pernyataan saya itu sehingga mau seenaknya saja partai politik. Justru pernyataan saya itu, saya bisa mengatakan bahwa ketika sistem politik itu hancur, atau kita mengatakan itu rusak, maka yang pertama diminta pertanggungjawaban adalah partai politik, gitu. Karena dia melaksanakan 5 input sistem politik tadi, 5 fungsi tadi. Pertanyaannya, ya, ketika ada aspirasi masyarakat berkeliaran, catatan tembok, protes, demonstrasi, siapa yang salah? Yang salah partai politik. Artinya partai politik tidak melaksanakan fungsi artikulasi politik. Channeling, Ya kan artikulasi dan Nah, contoh ya, agregasi. itu contoh satu. Contoh yang kedua, ketika muncul undang-undang Cilaka ini, ya, Cipta Lapangan Kerja kan, undang-undang Cilaka ini, ya apa fungsinya? Partai politik yang ada DPR itu, apalagi tadi seperti Pak Fikri mengatakan begitu berdaulatnya partai sampai ada fraksinya kan, ada partai di DPR gitu, kan gitu tuh, rumahnya partai di DPR dibuatkan itu, namanya fraksi gitu. Tetapi muncul undang-undang tiba-tiba yang ditentang oleh rakyat. Artinya apa? Dia telah melaksanakan agregasi politik yang seharusnya seluruh tuntutan aspirasi masyarakat tadi, ya, yang bersifat permanen, yang memang itu diselesaikan dengan regulasi. Nah, ini yang menarik justru justru partai politik mencerca masyarakat kalau demo, ya kan? Nggak ada gunanya. Pernah dengar enggak? Partai politik itu demo seolah-olah justru dia demo karena Anda tidak berfungsi. Karena Anda tidak dibayar oleh rakyat, Di DPR. untuk duduk menjadi pejabat, Iya. ngurusin rakyat, mengartikulasikan, mengagregasikan kepentingan rakyat, mengkomunikasikan kepentingan rakyat, tidak dilaksanakan. Akhirnya rakyat bergerak sendiri dengan berdemonstrasi.
Iya, jadi dia melaksanakan artikulasi politik, agregasi politik. Itu tadi pendidikan politik. Jadi bukan pendidikan politik itu bukan pendidikan pemilih. Dia mentransfer nilai. Dia mentransformasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan. Ya, tentang bagaimana itu kemakmuran pentingnya tadi itu. Dicapai. Contoh. Itu yang seperti itu. Dan ya kalau kita mau sederhanakan, ya seharusnya kan Pancasila itu, ya nilai-nilai Pancasila itu menjadi basis dalam sosialisasi politik itu partai politik. Tapi pernah dengar enggak partai politik berbicara Pancasila? Iya kan? Itu satu itu. Terus partai politik tidak melaksanakan komunikasi politik. Dia tidak pernah menyampaikan apa sih pesan masyarakat itu sesungguhnya kepada pemerintah. Dan dia tidak pernah juga menyampaikan pesan pemerintah sesungguhnya apa yang dilalui pemerintah itu. Jadi partai politik yang menyembunyikan informasi, ya kan, menyembunyikan pesan gitu. Jadi dia menjadi yang seharusnya dia menyambung penyambung lidah ya. Itu tadi. Kemudian, nah partai politik juga tidak melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Apa itu rekrutmen politik? Proses mencari, ingat. Rekrutmen politik adalah proses mencari dan proses mendudukkan orang-orang yang berbakat dalam jabatan politik. Karena itu pemilu itu bukan pesta. Siapa yang bilang pesta itu? Ya pantasan aja banyak money politik. Karena Anda mengatakan pesta. Konyolnya lagi, ini konyol lagi. Ada profesor yang mengatakan pemilu ini penting. Kenapa? Karena dengan pemilu ini, dengan adanya money politik, maka masyarakat bisa gerak ekonominya itu. Dengan adanya money politik gerak ekonomi. Artinya sisi baik daripada money politik adalah bisa membuat ekonomi bergerak. Uang langsung. Nah, dia tidak tahu. BLT. Dia tidak tahu bahwa dengan money politik itu masyarakat itu akan sengsara. Karena masyarakat sudah diajari tentang soal politik. Iya kan? Nah, itu yang jadi problem kemudian kan? Siap. Dok. Argumennya seperti itu. Ini Zainul mau ngomong nggak? Ayo, waduh. Jangan sampai suaranya semuanya nggak ada. ngomong dong. Dia kan S2 ilmu politik. Betul. Udah master. Zainul, Zainul. Nggak apa-apa dong. Potong siap. Ayo, Lanjut Mas Zainul. Bang, nggak komen. Waduh. Menengah. Pak Fikri lagi ya? Kalau tadi kepotong kayaknya. Bukan, nanya kalau maksudnya kan ini bisa saling ini kan tektok kan gitu ya. Nah, kalau misalnya juga tadi ya soal bagaimana mencerdaskan rakyat gitu ya. Kan ada proses yang harusnya terbuka kan gitu ya. Harusnya terbuka, masyarakat tahu dan lain sebagainya. Gimana terkait dengan biaya politik? Itu juga tidak ada transparansinya dari partai politik. Bagaimana kemudian proses pembiayaan partai politik menjalankan menjalankan roda organisasinya, administrasinya itu juga harus terbuka sehingga kan sudah terlalu sering kita selentingan soal bandar, soal oligarki dan lain sebagainya. Tapi gimana proses yang bisa dibahas secara terbuka, gitu ya, ilmiah, gitu ya, objektif. Toh partai politik nggak cuma ada di Indonesia, seluruh dunia juga ada dan semuanya menjalankan hal Studi-studi itu. tentang itu banyak. Saya sendiri dulu pernah ikut di Oxford ya, bicara tentang political party finance. Jadi kalau di Barat itu mudah karena mereka sangat sadar dengan kebutuhan partai, maka anggota itu chip in, jadi bayar iuran. Di kita memang ada iuran anggota partai, kan itu tidak berlaku di Indonesia di dalam konteks ini. Nah, terus kemudian kalau kita lihat sumbangan itu juga kalau di Inggris itu kalau kita kan mengikuti model Amerika, jadi limit contribution, jadi pembatasan sumbangan terhadap partai itu model Amerika, model liberal, model kapitalis, model yang seperti itu. Di Inggris enggak sebetulnya, tapi limit spending. Jadi supaya pemilu itu tidak dibebani dengan yang namanya caleg-caleg punya banyak duit atau caleg yang tidak punya banyak duit kayak gitu, karena spendingnya yang dibatasi. Jadi berapa yang boleh digunakan untuk kampanye. Di 2004 waktu itu kebetulan saya juga
yang terus-menerus mendampingi. Pertama kali kita bikin aturan tentang partai politik harus mencatat berapa sumbangan untuk kampanye dan berapa sumbangan untuk rutin. Dan waktu itu sebetulnya negara memberikan anggaran yang cukup besar kepada partai politik. Setelah pemilu 2004, setelah 2005, itu anggaran negara yang dipotong sampai 90% kalau nggak salah dipotong untuk tidak diberikan kepada partai politik. Jadi 2004 itu masih cukup banyak. Walaupun biaya pemilu, penyelenggara pemilunya nggak sebanyak sekarang. Kita dulu 7,2 triliun 3 kali pemilu, kotak suara, bilik suara pakai aluminium itu sampai dipakai sampai 13 sampai 15 kali pemilu. Nah, jadi balik lagi persoalan di Indonesia satu, regulasinya. Anda bisa paham bagaimana partai politik mendapatkan dana dari mana. Disandra oleh kelompok oligarki ekonominya. Kenapa? Karena partai politik untuk ikut pemilu dia harus punya kantor di 100% provinsi. Punya kantor di 75% kabupaten kota. Berapa itu 75% itu? 450-an ya, kalau nggak salah dari 5.000. Sekarang berapa? Kabupaten kota 524 atau 514. Jadi harus punya 458an kabupaten kota untuk bisa ikut pemilu. Pertanyaannya, itu kantor perlu biaya nggak? Iya, sewa. Nah kan, ada sewa, ada kontrak, ada OB-nya, ada orang stafnya, ada teleponnya dan sebagainya. Ini kan perlu biaya. Partai politik nggak boleh punya bisnis, ya kan, karena nanti bisa mengarah kepada power abuse kayak gitu kan di dalam konteks itu. Partai politik tidak bisa mengambil iuran dari anggota. Mana ada anggota partai kemudian bayar iuran. Yang ada itu partai politik memotong gaji dari yang mereka sudah berada di DPR maupun DPRD ya. Atau kemudian tergantung kepada orang yang punya duit. Di sini letaknya. Jadi biaya kehidupan partai itu sangat mahal, tapi kemudian tidak ada sumber dana, akhirnya dengan mudah bisa dibayar. Cuma persoalannya para bandar ini, kasus yang terakhir Asabri ya kasus terakhir Asabri, dia itu bisa sampai 74 triliun ya. Bayangkan beli satu partai berapa? 1 triliun 10. Jadi kalau ada dia beli 9 partai 9 triliun misalnya. Itulah Untuk itu KPU, Bawaslu dan sebagainya berapa? Jadi secara bersih itu dia keluarkan sampai nanti dia ke pengadilan dan sebagainya paling cuma 30 triliun. Dia masih untung 44 triliun. Duitnya dari mana itu bandar? Korupsi juga. Nah di sini letaknya sebetulnya. ya, jadi argumen tadi itu. Kebusukan dari tata kelola. Iya, jadi itu tadi argumen bahwa proporsional tertutup itu bisa mencegah oligarki. Itu argumennya tidak salah tetapi lemah. Lemah ya. Iya, lemah. Iya. Menurutnya sampai belakang benar. Iya. Lemah. Iya lemah, tetapi meskipun memang ada karena perlahan-lahan memang kan. Ya pertama oligarki kan dulu menyusupkan orang dulu jadi anggota, lama-lama duduk, ya, lama-lama jadi pengurus, ya lama-lama udah dikasih duit, tentukan seluruh kan. Itu memang ditakutkan itu. Tetapi untuk sekarang kelihatannya lebih bagus kalau kita diskusikan tentang fungsi-fungsi partai tadi. Iya jadi Iya. Tapi bahwa isu tentang anggota dewan, anggota parlemen dibiayai itu enggak cuma di Amerika aja dibiayain. Iya. Namanya AIPAC. Jadi AIPAC itu American Israeli Policy, AIPAC ya, Policy Affairs Committee. Jadi ini mereka itu juga walaupun ini partai ya, itu tetap yang namanya individu-individu itu dibiayai. Makanya ada isu bagaimana kebijakan. Kalau Amerika ini politik luar negerinya kan cuma politik luar negeri, kalau federal ya, keuangan sama pertahanan. Jadi cuma 3 aja. Kasusnya Ilhan Omar pada saat dia mengkritisi kebijakan Amerika kepada Palestina, ya, itu kan banyak yang ngamuk gitu karena dia tidak menjadi jaringan, karena dia Muslim perempuan, tidak menjadi jaringan AIPAC itu. Apakah hanya kepada Partai Demokrat? Enggak, walaupun Yahudi itu
itu lebih pro kepada Republik. enggak kepada Demokrat. Yahudi ini Iya, iya, Biden iya. ini Yahudi kayak gitu, bukan Bidennya, tapi Yahudi itu Yahudi lobby. Yahudi Jadi lobby Yahudi itu lebih ke arah ini ada kalau Anda lihat di voting behavior itu ada Yahudi, Katolik, Presbyterian kayak gitu ya di dalam konteks itu. Nah itu juga ada dan IPAC ini ya walaupun tidak dengan Amerika, apakah sudah masuk Indonesia? Bisa Menurut jadi. informasi katanya sudah bergerak juga. Wah. Model-model yang seperti itu. Nah, Dan kalau bisa aja tadi- langsung menguasai satu partai kalau kayak gitu ya. mungkin tidak cuma satu partai karena di Amerika aja dua-duanya partai dikuasai kok. Oh. Jadi tidak cuma sekedar calon-calon dari Demokrat tapi calon-calon dari Republik. dan itu di dalam ilmu politik biasa saja dibahas. Bukan sesuatu yang Iya, iya. Bukan yang tabu, tertutup, iya, iya. yang tadi itu ya, iya. tertutup ditutup. Enggak, itu sih bagian dari makanya pada saat Ilhan Omar anggota padahal dia dari Republik juga ya. Pada saat dia mengkritisi sampai dia harus kan dianggap langsung kalau di Amerika langsung kena kan, kenanya apa? Ini anti Semitism kayak gitu ya, anti Yahudi ya, dan itu dianggap sangat rasis di dalam konteks Nazi politik. lah. Di dalam konteks itu. Nah ini juga menarik untuk dibahas. Sebetulnya kalau dalam ilmu politik sih banyak kajian-kajiannya. Cuma kan kadang-kadang kalau tadi dikatakan misalnya pengamat politik nggak perlu belajar ilmu politik, dibikinnya udah selesai, baca koran selesai, tapi konsep-konsep yang tadi disampaikan oleh Komentator politik. Dr. Mulyadi kayak gitu tuh kan berbasis pada ilmu pengetahuan, ilmu politik sing kayak gitu. Ya, gitulah. Ini panjang banget, nggak akan ada habis-habisnya. Mas Fikri mungkin mau menutup atau apa? Enggak. Cukup kalau kita malah berharapnya ada lagi forum diskusi selanjutnya siap. kan. Kita juga butuh ini karena tadi yang disampaikan Bu Husnul bahwa dianggapnya bahwa ilmu politik itu cukup dibaca dengan berbagai informasi yang Ada di koran, yang ya? ada atau media Media sosial, sosial, dan karena orang nggak baca dan koran, sebagainya. Ya, media sosial dianggap cukup, tapi basis keilmuannya bagaimana sih model sistem politik di berbagai tadi ya, bagaimana praktek sistem politik dengan sampai di soal praktek partai politik di berbagai negara tersebut. Kita butuh itu. Memang kalau secara kurikulum kita mulai ya semester berapa itu mulai bahas yang Inggris mulai masuk kan Bu ya. Iya. Dari Sosdem itu mulai masuk dalam kurikulum kita di ilmu politik. Dan diakui bahwa itu memang baru untuk perkembangan di Indonesia di ilmu politik sendiri secara serius dibahas dalam kurikulum itu baru seperti yang disampaikan Bu Husnul tadi bahwa ya model tadi ya tidak batas model fund Bukan spending. limit Spend. contribution Iya. tapi limit spending. Spending. Tapi saya dari sejak jadi timnya pemerintah dulu saya sudah menyampaikan karena kalau model limit contribution itu gaya Amerika, gaya liberal, Iya, benar. gaya neolib, gaya market centered paradigm kayak gitu ya. Nah, kita enggak mestinya karena kalau gaya pasar akhirnya bandar yang berkuasa. Tapi kalau gaya Indonesia kan masih ada BUMN, masih ada yang seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang bergerak di partai politik misalnya ya, jadi sedekah, jihad di dalam konteks politik masukkan itu, jangan cuma ini kan persoalan. Nanti kalau kontribusi kepada politik kan biasanya orang-orang misalnya orang-orang Islam, oh, jangan kita nggak mau nanti kita di ini kan, nah itu salah. Akhirnya partai politik dapatnya dari para bandar yang duitnya dari korupsi itu tadi, udah mengambil duitnya rakyat, kekayaannya rakyat, katanya yang untung tetap dia gitu. Untuk korupsi berikutnya. Nah, ini kan tidak dipertimbangkan secara serius. Maksud saya, ya tadi kan kita Jihad politik. Jihad politik. Usahanya ini kan dari generasi ke generasi. Ini kan isu antar generasi. Sebenarnya isu ini kan antar generasi karena apa yang kita lakukan hari ini tentu nanti akan bermanfaat untuk pada kan ini kalau misalnya kita lihat muara beberapa isu dan lain sebagainya tadi ya ternyata kita juga pikir setelah diskusi ini baru mikir iya ya kita nggak pernah serius ngurus partai politik artinya gitu maksudnya bagaimana kemudian karena nanti ujungnya muaranya kita juga nih tapi kan dari sini kita tahu oh oke, ini berarti isu-isu antar yang melibatkan dari berbagai generasi yang manfaatnya juga mungkin pada generasi-generasi selanjutnya tapi sebaiknya memang harus dari sekarang. Artinya harus secara serius. Ya alhamdulillah kan mungkin di ilmu politik ada Center for Election and Political Party. CFP. Ya memang kita punya tanggung jawab itu sih. Iya, Pak. Kita nggak bisa, artinya gini,
ini kan praktek memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori. Iya. Jadi itu manfaat internalnya. Tapi manfaat eksternalnya ilmu itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perkembangan masyarakat, tentu peradaban ya. Betul. Nah karena itu selalu saya katakan di negara-negara maju itu kan teorinya diilhami oleh praktek untuk disempurnakan baru didorong dibuat. Nah di negara-negara berkembang harusnya praktek itu diilhami oleh teori. Nah kan ini enggak. Nah kami orang politik kan selalu mengatakan tuh hukum itu adalah panglima, benar. Saya enggak nantang itu. Tapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa hukum itu bukan produk politik. Ya kan? Ya. Dan ketika Anda mengatakan hukum itu panglima, saya langsung mengatakan siapa yang angkat panglima? Politikan. Masa ada tiba-tiba jadi panglima kan enggak? Ada yang angkat kan? Semua proses lewat Nah itu saya bilang tadi, bicara tentang politik itu penting. Nah, tapi kan tidak bisa negara ini baik kalau Anda posisikan kami juga bagian daripada politik praktis juga. Jadi harus Anda dudukan kami. Ya harus Anda dudukan kami sebagai political scientist ya, yang memberi perspektif ya. Iya, memberikan tadi itu karena Mengingatkan. jangan kami dipanggil pengamat. Masa Anda turunkan derajat saya jadi pengamat politik. Pengamat. Saya itu ilmu politik. saya itu Ilmu politik. iya. Karena pengamat belum tentu belajar ilmu politik. Dan jangan Anda mengatakan, jangan sekali-kali mengatakan bahwa kami tidak tahu praktek. Biasanya kan gitu. Justru terlibat. Lah, Nggak usah yang kayak gitu. Nggak. Kita anak-anak Mahasiswa kita, dibimbing. S1 ya. bikin S2. skripsi, S2 bikin tesis, S3 bikin disertasi. itu kan data. Itu sudah ratusan disertasi yang kita bimbing kayak gitu. Belum skripsi. Belum. Dan tiba-tiba Anda Itu mengatakan semua tidak data. tahu praktek. Jadi pada Itu saat data itu. orang sekolah seperti Dr. Mulyadi atau saya sendiri itu kan sangat sering bahkan di Kompas TV di ini semua. Oh, Ibu Kusnu nggak tahu data, nggak tahu lapangan. Lah, Enak aja. kita kan mengajarkan Justru kita melihat data itu. Lah gitu justru kan? dua, ada secara formal lewat Politik. jalur penelitian, lewat bimbingan mahasiswa, lewat data-data yang ada dan informasi-informasi yang di belakang panggung. Jangan kira kami tidak punya jaringan loh di belakang panggung. Pastinya. Itu yang bisiki kami juga. Iya. Iya kan? kebetulan juga jadi mahasiswa Kebetulan kita. ya, banyak. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa kami itu di perguruan tinggi itu tidak tahu di lapangan. Anda keliru itu kan. Iya. Itu melecehkan. Dan Kita soalnya hari ini berada di gedung Kampus, kampus ya. Dan itu- FISIP Universitas Indonesia. dan menganggap apa? Di sini itu Politik. departemen ilmu politik di situ. Dan menganggap kita sebagai apa sih namanya, komentator kayak komentator bola atau apa, menganggap kita sebagai pengamat politik. Ya kasihlah kita harga sedikit lah. Namanya dosen ilmu politik. Ya memang, tapi memang negara Jepang ya. Jepang itu kasta tertinggi itu kaum samurai. Kasta nomor 2 itu yang hebat itu petani. Baru tukang. Baru ekonomi, pedagang. Jadi pedagang itu pengusaha itu paling rendah statusnya. Ilmuwan guru kan waktu Iya. waktu Nah, itu kan Di Eropa Jepang itu kasta yang paling tinggi ilmuwan. Susah itu. Di Indonesia ilmuwannya yang terendah. Karena itu kemudian ilmuwannya akademisinya ngemis-ngemis kekuasaan. jadi buzzer. Jadilah dia apa? Waduh, itu orang fisik tuh. Sorry. Iya, maksud saya itu akhirnya kemudian ya ini enggak boleh terjadi itu. Siap. Jadi kan memang sudah Hah? Iya. Iya tuh. Dagang. Dagang Iya, ya? Oke. pada di era Yunani kuno ya, dilarang pemerintah itu pengusaha pedagang, Pak. Enggak boleh pemerintah itu. Karena ada dua argumennya. Pertama dia itu pendatang, yang kedua dia usahanya penting, itu harus diusus secara profesional khusus, dan yang ketiga jangan sampai dia campur baurkan dengan urusan pemerintahan. Kalau dalam Islam itu Umar yang memperkenalkan pejabat itu dibayar. Gara-garanya waktu itu Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidin setelah meninggalnya Rasulullah, dia seluruh hidupnya digunakan untuk mengurus rakyat gitu ya, mengurus negaranya waktu itu. Akhirnya dia kemampuan untuk ngurusin ekonomi keluarganya nggak enak. Di situ Umar memberikan. Jadi Anda jadi pejabat dibayar. Ya nggak? Terus ada pengadilan, ada itu semuanya Kali. jalannya
Jadi sebetulnya tidak cuma di Barat saja kalau kita pelajari dari pemikiran-pemikiran Islam zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin. Soal keterwakilan juga menarik itu. Di dalam Islam tuh kayak gimana? Iya, tapi Iya. ada konstitusinya. Perjanjian Madinah itu kan Itu ada keterwakilan itu. keterwakilan. Jadi gini, Yahudi, jadi perwakilan politik nanti itu hasilnya adalah keterwakilan politik sebenarnya itu. Jadi substansinya itu perwakilan politik adalah keterwakilan politik. Itu dalam bentuk kebijakan, keputusan-keputusan politik. Jangan ditinggalkan wakil ini kan. Tapi yang namanya wakil dengan terwakil memang terpisah konsepnya. Itulah hebatnya Indonesia karena ada institusi penjelmaan rakyat. MPR itu sebenarnya di situlah hebatnya, melompat itu. Makanya saya bilang tadi, jangan-jangan para pendiri negara ini sudah melakukan kajian secara mendalam dan dia tahu ya di dalam bukunya Rousseau bab 8 kontrak sosial, Rousseau sendiri yang memuji sistem politik, sistem pemerintahan dia yang dibangun oleh Rasulullah. Artinya sekelas Rousseau itu pernah mengkaji negara Madinah. Rousseau Ya, Rousseau. ya Bu, ini bukan hilafah ya, 1700-an. bukan hilafah ya, bukan hilafah yang sekarang kita perdebatkan ini. Ini tentang praktek. Karena pernah saya dengar ada ilmuwan mengatakan ada orang yang Islam tidak mewariskan cara bernegara. Oh, berarti dia tidak tahu teori negara. ini intelektual. Islam tidak ada contoh pemerintahan. Lah Rasulullah memerintah negara Madinah. Khulafaur Rasyidin, kerajaan sampai Turki Utsmani 1924. Ya, nah kemudian baru muncul khilafah itu kemudian dipersoalkan ketika dimaknai bukan lagi konteks negara, tapi konteks imperium. Jadi akan nanti ke depan itu akan bertarung imperium Islam, imperium Kristen, imperium Yahudi, imperium Konghucu, imperium Buddhisme. Dan itu imperium artinya perluasan wilayah taklukan, wilayah penguasaan. Nah sementara rezim demokrasi juga membangunnya dari negara kota. ya, dan Islam tidak ada konsep penaklukan. Ada. Tidak ada itu. Misalnya gini, kalau Anda tidak mau Islam Anda diperangin, enggak. Enggak. Kalau dalam Islam saja, di dalam Islam surah Al-An'am itu kan, surah Al-An'am kalau tidak salah ayat 108 kalau tidak salah ya. Allah sendiri mengatakan jangan kamu olok-olok hina sesembahan orang, sesembahan agama lain, kepercayaan lain. Dan dia mengatakan agamamu untuk agamamu, agamanya dia untuk agamanya. Jadi tidak usah ngapain toleransi agama segala. Udah selesai itu. Udah selesai itu. Di Islam sudah ada lagi. Apa yang dimaksud toleransi? Toleransi yang tertinggi adalah agamamu. Agamaku. Nggak usah kau ikut agamaku, saya juga nggak ikut sama agamamu. Itu yang dimaksud dengan toleransi yang asli itu. Dan toleransi bagaimana? Di dalam Islam tadi saya sebutkan ayatnya, nggak boleh menghina yang Anda sembah. Itu jelas sekali dalam Al-Quran itu. Ini sekarang ada Al-Quran di Baka. Nah itu menandakan Kebebasan. Kebebasan. Ya itu lagi di Denmark dulu Rasulullah ya yang di ini. Tapi itu nggak bisa hilang Bu, karena Enggak ya akan terus ada. Iya, karena Tapi kajian ilmu Atas nama kebebasan. Iya. nah, kajian ilmu politik memang itu tadi level tertinggi lingkupnya adalah teologi politik. Jadi norma religius. Jadi makanya kekuasaan itu sangat sakral, bukan profan tuh. Ya, kekuasaan itu sakral, bukan hanya profan. Karena itu setiap ada orang yang berkuasa harus disumpah. Disumpah dia, ada janjinya tuh. Demi Allah. Kalau dia tidak, kekuasaan itu tidak sakral, tidak ada sumpah, tidak ada janji. Dan orang yang melanggar sumpahnya pasti disumpah-sumpahi, Pak. Saya kira itu ya. Cukup Panjang banget ya teman-teman ya apa-apa, nanti ini. bisa Tapi nggak apa-apa beberapa. nanti. Ya bisa jadi beberapa sebenarnya melebar ya dari soal proporsional tertutup. Tapi kalau terlalu kecil sebenarnya kalau soal Ya, kalau- tertutup ada terbuka iya itu dong. terlalu kecil dan terlalu instrumentalis Terlalu ya. teknis. Terlalu teknis sebenarnya. Sementara kita bahas yang lebih basisnya. Iya, Pemikirannya, rasanya saya justru basis kepentingannya. justru menghina pengetahuan di sini kalau cuma membahas soal tertutup dan terbuka. Jadi terima kasih teman-teman di Visip UI udah membahasnya dengan sangat dalam dan jauh ya. santai, kita santai-santai nih. Santai ya meskipun
ya kalau kita lihat kan sekarang seolah-olah semua regulasi melanggar regulasi, semua bisa berubah dengan cepat ya. Perpu Ciptaker atau ada melawan keputusan MK sebelumnya, dan nanti jangan-jangan yang ini juga berubah lagi nih, yang tertutup atau terbuka. Nanti kepala desa jangan-jangan juga jadi itu 9 tahun. Ya tadi saya bilang, kalau manusia melanggar hukum, saya bisa paham. Tapi Ini yang saya bisa saya Hukum mengerti. melanggar hukum melanggar hukum. Ya, jadi seolah-olah sekarang kebenaran itu sulit untuk didapatkan ya, karena ya kalau kita kutip Nietzsche ya. Kebenaran diperjuangkan. Nah, kebenaran itu kalau kita kutip Nietzsche sebenarnya sedikit ini mungkin menutup aja ya. Semua kebenaran adalah fiksi, setiap fiksi adalah interpretasi, dan semua interpretasi adalah perspektif. Nah, perspektif itu bertumpu pada pengetahuan yang dimiliki. Nah, pengetahuan lagi-lagi kalau menurut Nietzsche adalah kehendak kuasa. Nah, kalau kita lihat kalau sekarang semuanya seolah-olah dimudahkan saja, berarti emang itu ada relasi kuasa di sana. Jadi ya balik lagi semuanya soal kekuasaan gitu. Oke, Bu Kusnul, Prof, terima kasih banyak. Makasih juga Mas Haji sudah Iya, main saya ke kan- fisik. Mudah-mudahan Iya. nanti main-main lagi. Jadi kita ke kantin Bu ya, akhirnya Iya. kita. Ya, Pak Dokter Mulyadi, teman-teman dari program doktoral, nanti kita akan ngomong-ngomong lagi ya. Banyak sebenarnya yang bisa dikaji sebenarnya, dan saya sih siap aja kalau emang mau kesini lagi. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.